Halo pemirsa Bollywood lovers, kembali lagi di cerita Kulpi Kumar Bajewala. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi. Terima kasih. Di episode kali ini, terlihat Sikandar nampak mencari kopi di setiap sudut ruangan di rumah petak. Semua warga pun ikut mencari Kulpi. Sikandar begitu panik bahwa Kulpi tidak ditemukan di mana-mana. Tiba-tiba saja Sandi datang dan bertanya ada apa. Lalu Sikandar pun berkata, Kulpi telah menghilang. Sandi pun menjawabnya, aku tadi melihat Kulpi di luar di karung Ibu Himat yang akan dibawa ke Kartarpur. Sementara Kulpi bersembunyi di karung Ibu Himat. Sikandar pun bergegas pergi ke halte bus untuk mencari Kulpi sambil ia terus menelepon Ibu Himat. Sedangkan di rumah petak, Amaira terlihat begitu kesal karena Kulpi telah pergi, sehingga Amaira harus melakukan pekerjaan rumah sendiri. Sedangkan Sikandar di halte bus terus mencari Kulpi. Kulpi yang sudah berada di dalam bus. Sikandar dan Kulpi tidak saling melihat. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah sangat dekat. Sikandar memeriksa di dalam bus namun tidak menemukannya. Tiba-tiba saja Sikandar jatuh pingsan. Namun bus yang ditumpangi Kulpi telah berangkat. Sementara di dalam bus, Ibu Himat kaget saat melihat Kulpi bersembunyi di dalam karungnya. Ibu Himat berkata, ayahmu pasti sangat khawatir kepadamu. Akhirnya Ibu Himat menelepon Sikandar. Ia berkata, Kulpi sedang bersamaku, kamu jangan khawatir. Sikandar pun menjawab, aku ingin berbicara dengan Kulpi. Lalu Kulpi pun menolak berbicara dengan Sikandar karena ia takut Sikandar akan memarahinya. Sikandar pun berkata, Kulpi, ayah janji tidak akan memarahimu. Lalu Kulpi pun berkata, ayah, kenapa ayah tidak ingin aku pergi? Sikandar berkata, karena aku takut ketika kamu tidak ada di sisiku, aku akan meninggal. Kulpi pun berkata, aku berjanji aku akan segera kembali. Lalu Sikandar pun menjawab, baiklah, tetapi jangan lupa untuk menelepon ayah. Kulpi pun bilang, aku sangat sayang sama ayah. Lalu Sikandar pun membayangkan di saat Nimrat meninggal, Kulpi sedang berdoa di kuil dan ketika Kulpi dari kuil, Nimrat sudah meninggal. Sikandar pun berkata, Tuhan, tolong jangan lakukan ini lagi kepada Kulpi. Sikandar pun jatuh pingsan karena penyakit yang dideritanya kambuh lagi. Di lain waktu, nampak Sikandar sedang berada di dalam ruangan dokter. Lalu dokter berkata kepada Sikandar, kamu harus memberitahu keluargamu tentang kondisimu saat ini. Kamu bisa meninggal kapan saja. Setidaknya kamu harus memberitahu kedua putrimu. Dokter memberikan obat kepada Sikandar. Dokter berkata ini adalah obat darurat, minumlah saat kamu mengalami kesakitan. Sementara Kulpi bertanya ke Ibu Himat bagaimana kita bisa mendapatkan Dilwara di Kartarpur. Ibu Himat menjelaskan, kamu akan menemukannya, jawaban saat kamu berdoa di kuil. Ibu Himat pun meminta Kulpi untuk bernyanyi di dalam bus. Kulpi pun bernyanyi dengan suara merdunya dan semua orang pun sangat bahagia dan senang. Di sisi lain, Sikandar berpikir bagaimana aku harus memberitahu penyakitku kepada mereka. Apakah aku harus memberitahu Amaira atau menunggu Kulpi? Sesampainya di rumah petak, Sikandar dikejutkan oleh kehadiran Lopli bersama dengan Amaira. Amaira berkata, ibu sudah bebas. Lalu Lopli pun menghampiri Sikandar dan berkata, aku telah dibebaskan karena sudah berperilaku baik. Sikandar berkata, aku tidak tahu harus berkata apa.
Amaira pun menjawabnya, aku sangat senang, sekarang kita akan bersama sebagai sebuah keluarga. Lalu Sikandar berpikir, sekarang Lopli telah bersama Amaira, itu baik untuk Amaira, tetapi tidak dengan Kulpi. Bagaimana jika Lopli tidak menyayangi Kulpi setelah aku meninggal? Di tempat lain, bus yang ditumpangi Kulpi dan Ibu Himat berhenti sebentar untuk beristirahat. Semua penumpang dan supir turun untuk membeli makan dan minum. Sementara Kulpi ia tertidur di dalam bus. Ibu Himat tidak tega membangunkan Kulpi yang sedang tidur sangat pulas. Namun tiba-tiba saja bus itu melaju dengan sangat cepat tanpa supir. Ternyata supirnya itu lupa menarik rem tangan mobil bus tersebut. Orang-orang pun berteriak dan mencoba menghentikan bus itu. Lalu Kulpi pun terbangun dan begitu kaget di saat ia melihat bus itu melaju tanpa supir. Kulpi berteriak minta tolong. Akhirnya bus itu menabrak pembatas jembatan dan jatuh ke dalam sungai. Ibu Himat dan semua orang begitu kaget melihat bus itu tenggelam ke dalam sungai. Sementara Sikandar terbangun dari tidurnya, ia pun merasa gelisah dan mencoba menenangkan dirinya. Sikandar mencoba menghubungi Ibu Himat tetapi tidak terhubung. Akhirnya Sikandar pun melihat ke atas langit dan berkata, Nimrat, aku merindukan Kulpi. Sekarang aku tidak mempercayai Tuhan, tetapi aku ingin melihat Kulpi sekali saja. Aku merasa Kulpi sedang ada dalam bahaya. Nimrat, kamu harus menyelamatkan Kulpi. Di sisi lain, tim SAR tidak menemukan Kulpi. Ibu Himat menangis histeris. Sementara Kulpi hanyut tersandar di sebuah batang kayu. Kulpi terbangun dengan kaget ketika dirinya berada di tempat asing. Kulpi berjalan ke darat untuk mencari bantuan. Di tempat itu terlihat seorang pria menari sambil bernyanyi. Pria itu berjalan bersama dua anak yang buta. Ternyata Kulpi telah sampai di Pakistan. Kulpi merasa haus dan pusing sehingga Kulpi terjatuh tidak sadarkan diri. Saat bersamaan pria itu pun menemukan Kulpi yang tergeletak. Sementara di rumah petak, Lopli menghampiri Sikandar. Ia mencoba menenangkan Sikandar. Sikandar berkata, aku khawatir dengan Kulpi. Lopli pun menjelaskan, lupakanlah masa lalu. Berhenti melihat ke belakang dan lihatlah masa depan yang cerah. Percayalah padaku, semuanya akan baik-baik saja. Sikandar berpikir, aku merasa agak tenang karena Lopli ada di sini. Lopli akan menjaga Amaira. Di tempat lain, pria itu menggendong Kulpi dan pergi mencari bantuan. Sementara dengan Sikandar, ia mencoba menelepon Ibu Himat tetapi tidak terhubung. Lalu Amaira menghampiri Sikandar dan berkata, ayah jangan khawatir, kita akan mengganggu Kulpi saat dia kembali. Sikandar berpikir mungkin ini adalah momen terakhir aku bersama Amaira. Sikandar pun memeluk Amaira dengan penuh emosional. Amaira pun bertanya apa yang terjadi. Sikandar berkata, masuklah ke dalam dan bicaralah dengan ibumu. Nah guys, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih.